Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Kali ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab yang kita singkat adalah BES. Yaitu kalau boleh tahu artinya singkatan BES itu adalah Biblical Enlightening Study Training. Yaitu pendalaman Alkitab yang diberikan kepada jemaat gereja di mana kita boleh bertumbuh bersama untuk mengetahui kebenaran-kebenaran. Sebelumnya, saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami diberikan hati yang baru. Supaya setiap kami diberikan hati yang taat, roh yang baru. Supaya kami menyukai ajaran Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Kami ingin hidup di dalam firman Tuhan. Supaya ajaran-ajaran Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Supaya kami bukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya adalah satu teori. Tetapi kami ingin menjadi satu praktek. Sehingga firman itu boleh dilihat orang, dibaca melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah mata rohani kami. Beri kepada kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat saudara, yaitu tentang ajaran Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran Yesus, siapakah Yesus itu? Saudara tahu, Yesus itu adalah Sang Firman yang diutus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau saudara tahu ajaran Yesus, saudara kelihatannya mungkin saudara berkata, aku nggak perlu. Aku mau perjanjian lama saja, nggak mau perjanjian baru. Perjanjian lama itu, saudara, bukan diperbarui. Tetapi perjanjian lama itu digenapi. Kalau orang tidak mengerti, dianggap, perjanjian lama udah diganti, Tuhan ganti-ganti lagi menjadi perjanjian baru. Nanti ada perjanjian yang lebih baru. Tidak ada. Disebut perjanjian baru itu adalah ketika Yesus turun ke dunia untuk menggenapi semua yang tertulis dalam perjanjian lama. Dan kemudian disempurnakan dan disimpulkan di dalam ajaran Yesus yang sederhana, yang bisa kita mengerti. Contohnya kalau Taurat begitu banyak, contohnya 10 hukum Taurat yaitu hukum Musa. Itu semua hukum-hukum yang ada, semua para nabi. Tuhan cuma simpulkan, saudara, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Disitulah hukum-hukum semuanya tergantung, saudara. Jadi disimpulkan, disempurnakan oleh Tuhan menjadi 2 hukum. Contoh lagi, saudara, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu kepadanya. Itu ajaran Yesus. Dan disitulah kalau kita melihat itu semua kitab para nabi, semuanya bergantung di ayat itu. Artinya, saudara, semuanya menunjuk bahwa kita menjadi pelaku utama. Saudara, kalau orang berbuat sesuatu, dan kita ingin orang itu baik pada kita, saudara, maka kita harus melakukan lebih dahulu. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin, saudara, orang berbuat jahat pada dirinya. Tidak ada. Pasti semua orang ingin dihormati, dibaiki, dan di macam-macam, saudara, dilayani. Nah, kita harus mengambil bagian itu lebih dahulu. Itu ajaran Yesus. Sehingga itulah yang namanya disempurnakan. Apa itu ajaran Yesus? Ajaran Yesus, saudara, itulah terdapat dalam kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjadi intisari dari pelajaran semuanya. Baik perjanjian lama maupun, saudara, yang tulisan dari para rasul-rasul, semuanya akan berpusat kepada ajaran Yesus. Karena dari ajaran Yesus itulah, saudara, yang menjadi intisarinya semuanya. Sehingga kita harus kembali ke ajaran Yesus, artinya back to Jesus teaching. Bukan hanya back to the Bible, tetapi kita harus lebih sempurna, yaitu back to Jesus teaching. Supaya kita tidak melari lagi ke Taurat, tidak lari lagi tentang hal makanan, hal Sabat, hal macam-macam. Tetapi kita lari ke ajaran Yesus, itu luar biasa sekali. Kita lihat dulu. Di gereja atau BES ini mengajarkan tentang 5 pilar. Yaitu 1 pilar pertama, ajaran Yesus atau back to Jesus teaching.
Kedua, karakter Kristus atau mega project karakter Kristus. Ketiga, misi, yaitu misi untuk menyelamatkan orang lain, menjangkau orang lain, dan mengabarkan Injil. Dan yang keempat, pemuritan, yaitu kita tidak mencari pengikut tetapi memuridkan melalui ajaran-ajaran Yesus, supaya setiap orang menjadi murid Yesus, bukan murid gereja BES, bukan murid gereja A, B, C, D, tapi murid Yesus Kristus. Sehingga kita mulai ada regenerasi. Ketika ada murid baru, kita bisa regenerasi. Gereja kalah karena tidak regenerasi. Kemudian ada diakonia. Diakonia itu kasih. Kalau kita cuma teori tanpa kasih, ajaran tanpa tindakan nyata, saudara, itu berbahaya. Contohnya Tuhan pernah bicara, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Satu perumpamaan yang indah sekali, bahwa ada seorang imam berjalan ketika melihat orang dirampok, dia cuma merasa kasihan, tapi tidak menolong. Ada seorang Lewi jalan melihat merasa kasihan, tapi tidak menolong. Tetapi orang Samaria, orang yang dikatakan belum rohani, tetapi bisa menolong. Sebab itu Tuhan inginkan kalau orang lain bisa menolong, terlebih para imam, terlebih anak Tuhan. Sehingga kekristenan kita jangan cuma teori, rohani saja, tetapi harus ada diakonia, yaitu kasih, yaitu mengasihi sesama, yaitu berbagilah, saudara. Kita lihat dulu ajaran Yesus apa saja, saudara. Satu, ajaran Yesus berasal dari Allah, bukan karangan sendiri, dari Allah. Yohanes pasal 7 ayat 16-18. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Yesus menekankan kembali, ajarannya itu berasal dari Allah, Bapaknya sendiri. Nah, kalau saudara, kalau Yesus katakan ajaran dari orang lain atau diri sendiri, berarti orang itu mencari hormat. Tetapi yang Yesus katakan adalah ajaran itu dari Bapa. Sehingga saudara kalau percaya Allah, saudara mungkin nggak yakin tentang Allah sebagai Bapa saudara. Karena mungkin kita tidak percaya Yesus, sehingga kita tidak diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita cuma percaya adanya Allah sang pencipta langit dan bumi. Kalau kita percaya Allah, saudara, kita harus percaya Yesus. Karena ajaran Yesus itu dari Bapa. Bayangkan apa yang ditulis Musa, semua orang percaya. Baik itu orang Israel maupun orang Arab percaya akan ajaran Musa. Tetapi Yesus telah menyempurnakannya, telah menggenapinya. Siapa yang berbuat dosa akan dihukum mati, saudara. Nah, Yesus itulah mati bagi dosa kita. Dia menggenapinya. Dan kalau kita juga lihat, hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus katakan, saudara, kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik bagi orang yang berbuat jahat bagi kamu. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau ajaran Taurat, orang baik kamu baik, orang jahat kamu balas dengan kejahatan. Tapi Yesus menyempurnakan, menggenapinya dengan kasih Allah. Bukan hanya bicara keadilan, tapi dengan kasih Allah, saudara. Yaitu kalau orang jahat, kita harus membalas dengan kebaikan. Jangan sampai, saudara, kita salah semuanya. Bahkan dalam kehidupan kita, kerap kali kita ini berbuat sesuatu yang melanggar Taurat. Tetapi kemudian, saudara, kita nggak bertobat. Padahal siapa yang melanggar hukum itu pasti harus dihukum. Sehingga kita perlu bertobat. Dan bertobatnya kepada siapa? Kepada Yesus, menerima pengampunan daripada Dia. Karena ajaran Dia dari Allah, saudara. Mau tidak mau, saudara, hari ini, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Kita lihat terus. Ajaran Yesus adalah firman Allah. Ajaran Yesus adalah firman Allah. Saya bacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan kemudian ayat 14. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh firman ini. Kemudian ayat 14 dikatakan firman ini telah jadi manusia. Namanya Yesus. Yesus itulah sang firman. Karena Yesus sang firman, maka Dia menyempurnakan perjanjian lama, hukum-hukum dengan kesempurnaannya. Yaitu dengan menggenapi juga. Karena Dia sang firman. Sehingga Dia pernah berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setiap titik atau koma. Firman Allah ini ditiadakan. Yesus sendiri yang mengatakan, termasuk hukum Taurat, tetap berlaku. Berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang tidak percaya Yesus. Hukum Taurat akan berlaku bagi dia. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus, hukum Taurat tidak berlaku. Loh, kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus. Yaitu Yesus mati untuk hukum Taurat. Setiap orang yang berdosa karena hukum Taurat, saudara, Yesus mati bagi dia. Sehingga ketika kita percaya, kita tidak dihukum dengan hukum Taurat, tapi melalui hukum kasih karunia. Tetapi hukum Taurat tetap ada. Sehingga Yesus katakan, hukum itu tidak bisa dihapus. Tetap ada. Namun yang ada adalah digenapi. Yesus menggenapi, menyempurnakan, saudara. Supaya kita tidak lagi berbuat jahat. Kalau hukum Taurat berkata, siapa berzina harus dihukum. Nah, setiap orang pasti berdosa. Nah, kalau berdosa, saudara, Yesus telah mengampuni dosa kita. Dia mati di kayu salib. Sehingga kita dalam kasih karunia Allah. Bukan lagi hukum Taurat. Tapi kalau kita nggak menerima Yesus, kita ada di hukum Taurat. Tetap akan dihukum. Kemudian Yesus mengajarkan, kalau hukum Taurat mengatakan siapa yang berzina berbuat dosa. Tapi Yesus mengatakan, siapa melihat perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina dalam hati. Bukankah ini lebih sempurna? Jadi bukan ketika orang berbuat jahat itu jahat. Tetapi Yesus katakan, ketika timbul pikiran jahat, itu sudah benih kejahatan. Dan orang percaya Yesus harus melawannya. Bukan ketika berbuat, saudara, tetapi ketika ada pikiran, dia harus melawannya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah kebenaran. Disebut anak tunggal itu, saudara, bukan berarti kita itu ada ibunya. Contoh anak kunci, ya memang kunci satu-satunya untuk membuka pintu. Yesus itu anak tunggal, satu-satunya untuk membuka pintu surga. Yesus itu anak tunggal karena itulah sang firman, satu-satunya firman, tidak ada lagi. Itulah sebabnya disebut ajaran Yesus. Dan ajaran Yesus itu, saudara, disebut Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 16, kalau saudara bisa membaca, maka dikatakan Injil, yaitu ajaran Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. The power of God. Artinya kekuatan. Saudara mau melihat kekuatan Allah? Ya, Injil itulah kekuatan Allah. Seberapa kuatnya? Dia bisa memindahkan kita dari neraka ke surga. Artinya bukan waktu kita di neraka terus diangkat pindah. Bukan, saudara. Tetapi status kita di dunia ini, yang calon neraka, yang sudah calon neraka, sudah dipindahkan menjadi calon surgawi. Kenapa? Kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah luar biasa. Sehingga semerah apapun dosa kita, seberat apapun juga, akan diputihkan oleh darah Yesus Kristus. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah, tidak ada satupun kuasa orang, saudara, di dunia ini yang bisa memutihkan dosa kita. Hanya kuasa Allah. Dan itulah darah Yesus, itulah ajaran Yesus, itulah Injil. Artinya Injil di sini berarti Injil itu isinya Yesus yang lahir dari Roh Kudus, sang firman yang turun dari manusia tanpa berdosa, bukan lahir dari benih laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Dan kemudian dia mati bagi dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian naik ke surga. Saudara, menyediakan rumah
dan dia akan datang menjemput dan menghakimi dunia. Itu Injil. Kalau Injil berkata Yesus lahir dari manusia dan dari benih laki-laki, bukan Injil. Itu tulisan manusia. Kalau saudara berkata Yesus tidak mati, itu bukan Injil. Karena 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus turun ke dunia dari Roh Kudus, dari Sang Firman turun jadi manusia, mati demi dosa manusia, dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, mengirim Roh Kudusnya, Pentakosta, dan dia akan datang menjemput kita setelah dia menyediakan rumah dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Kalau ada mengatakan Yesus gak mati, mungkin Injil lain, itu Injil lain. Paulus mengatakan ada Injil lain. Injil lain. Terkutuklah orang, saudara, yang menulis Injil lain, saudara. Kata Paulus. Sehingga saudara, kita harus percaya Injil itu Yesus mati gak bangkit, bukan Injil. Yesus mati bangkit gak naik surga, bukan Injil. Sehingga saudara tahu Injil kekuatan Allah. Karena kekuatan, maka dia mati demi dosa. Dia bangkit kekuatan Allah. Dia naik surga, menyediakan rumah. Mengutus Roh Allah turun. Supaya setiap orang percaya itu dituntun oleh Roh Kudus. Luar biasa sekali jadi orang percaya Tuhan, saudara. Sebab itu menurut saya, dengan pelajaran, dengan apa yang saya pelajari secara sederhana ini, saya lebih fokus kepada ajaran Yesus. Bukan Kristosentris, bukan. Karena kalau Kristosentris kita lupakan tentang Taurat. Tapi Taurat itu berlaku juga bagi orang gak percaya. Jadi saya tidak berkata tentang Kristosentris, tetapi saya kembali kepada ajaran Yesus, back to Jesus teaching. Karena saya percaya Yesus. Ketika orang gak percaya, saya ajari tentang percaya Yesus, ajaran Yesus, supaya dia pindah dari hukum Taurat kepada hukum kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat terus. Ajaran Yesus adalah berasal dari Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Semua nabi menuliskannya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Artinya, siapapun yang menerima pengajaran nabi, dari saudara Abraham, dari Elia, Elisa, Yesaya, saudara, Yeremia, Daniel, saudara, nabi siapa saja yang saudara membaca kitabnya, itu dari Bapa firman itu. Dan kita dari Bapa, pasti kita harus percaya Yesus. Pasti. Tetapi kalau ajaran itu dari nabi turun, dan kemudian kita cuma belajar, tapi tidak mengikutinya, kita nggak mungkin datang Yesus. Kalau kita mengikuti, kita datang kepada Yesus. Sehingga pengajaran itu jangan jadi pengetahuan. Pengajaran itu harus dilakukan. Harus diterapkan. Sehingga kita datang kepada Yesus. Contoh Musa mengatakan, saudara, hukum Taurat, 10 hukum Allah. Itu bagaimana sanksinya? Mati. Dosa. Kutuk. Nah, itu jelas sekali. Tetapi di dalam Yesus diampuni semuanya. Jadi kalau kita ikutin hukum Taurat Musa, saudara, kita harus datang pada Yesus. Karena Yesus mengamini. Karena Yesus mengatakan betul, hukum Taurat itu tidak bisa dihapus. Siapa yang mati dalam, yang nggak percaya Yesus, mati dalam hukum Taurat. Tetapi kalau kita percaya Yesus, nah kita diselamatkan. Artinya di sini bahwa siapa yang mengikuti Musa Taurat ini harus datang kepada Yesus. Karena di situ ada hukum dan yang tidak bisa, saudara, kita dilepaskan. Kalau kita bisa lakukan hukum dengan baik, kita tidak berdosa. Tapi tidak satupun manusia yang tidak berdosa. Dan dosa itu hukumannya maut. Sehingga kalau kita membaca kitab Musa, kita harus percaya Yesus. Karena Yesus meneruskan untuk mengampuni. Kita lihat terus. Ajaran Yesus menjadikan hidup yang baru. Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu pengajaran yang nyata, kebenaran yang ada pada Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya kalau kita manusia lama yang nggak percaya Yesus, itu mengandung dosa. Dan kita harus tanggalkan ketika kita percaya.
Karena kalau kita tidak menanggalkan dan kita tidak percaya Yesus, itu akan menuju kepada kebinasaan. Ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika kita percaya Yesus, kita menanggalkan, kita memakai pikiran dan roh itu yang diperbarui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian saudara, kita melihat manusia lama kita menanggalkan, kita memakai manusia baru, mengenakannya. Apa itu? Kekudusan, kesucian. Artinya di sini manusia lama ketika berdosa itu merah. Ketika kita percaya Yesus disucikan, berarti kita menanggalkan yang merah itu, kita mengenakan yang putih. Itulah namanya pengampunan dosa. Itu ada pada satu, Sang Juru Selamat, namanya Yesus Kristus. Ajaran Yesus berkuasa. Matius 7 ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab yang mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini perbedaannya Yesus dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu dari mana munculnya? Ahli Taurat itu muncul karena ada masa 400 tahun. Allah tidak berbicara, tidak mengutus para nabi. Sehingga dikatakan masa sunyi. Karena Allah tidak mengutus satupun. Sehingga muncullah ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang membaca Taurat dan mengeterapkannya. Setelah 400 tahun kemudian, maka muncullah nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, yang membuka jalan bagi Yesus Kristus. Itulah nabi yang terakhir. Dan nabi yang terbesar, yang membuka jalan untuk Yesus. Walaupun Yesus disebut utusan, namun dia bukan nabi saja. Dia adalah anak Allah. Dia sang firman. Sehingga Yohanes Pembaptis diutus di masa sunyi itu tidak ada nabi. Tiba-tiba muncul satu nabi, namanya Yohanes Pembaptis. Untuk mengenalkan siapa itu Yesus. Setelah itu dia dipenggal. Saudara, Yesus berjalan terus dan menyelamatkan umat manusia. Itu pengajaran. Dan kita melihat, kalau ahli Taurat cuma mengajar, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan lakukan ini, jangan ini, jangan ini, semua saudara. Tetapi Yesus, saudara, berkata, aku datang kepadamu. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku datang kepadamu untuk memberi hidup dan kekal, untuk menyelamatkan kamu. Bukan jangan ini, jangan itu, kamu masuk neraka, saudara. Itu memang ada larangannya. Tetapi Yesus, saudara, mulai datang bukan bicara tentang larangannya, tetapi dia mengundang kita yang sudah, saudara, melanggar larangan itu. Dan itulah engkau dan saya. Kita lihat terus. Ajaran Yesus adalah kebenaran sejati. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita telah belajar, kita telah mendengar tentang kebenaran, yaitu yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita bertumbuh. Nah, jangan sampai saudara kita itu yang mendapatkan kebenaran sejati, terus kita menukarkan, terus kita mau menanggung dosa, menanggung kutuk lagi. Tidak bisa. Kalau kita sudah dilepaskan, mari saudara kita hidup bebas. Contoh, seorang di zaman dahulu adalah budak. Ketika dia hutang nggak bisa bayar, anaknya diambil jadi budak. Budak itu ditentukan 20 tahun, 50 tahun, berapa tahun. Tetapi ketika ada seseorang yang bayar utangnya, budak itu bebas. Mau dia mau kawin, mau kerja, mau kemana silakan. Nah itulah Tuhan datang kepada kita. Untuk apa? Membayar utang itu. Dan kita hari ini bukan budak dosa, bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita bebas, tapi jangan melakukan dosa lagi. Kita lihat ajaran Yesus selanjutnya. Ajaran Yesus adalah ajaran keselamatan. Titus 2 ayat 9-11. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita.
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi ajaran Yesus bukan hanya satu larangan, tetapi ajaran Yesus untuk menyelamatkan juga. Untuk memberkati, memberikan kebahagiaan, memberikan damai sejahtera, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, saudara. Untuk apa lagi? Untuk melindungi kita, untuk mengajar kita, supaya saudara kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita menjadi garam bagi orang lain. Artinya garam dunia. Artinya apa? Garam dunia untuk menggarami, untuk mempengaruhi. Supaya mereka boleh diselamatkan. Supaya menjadi terang dunia. Artinya memberi terang di jalan yang gelap. Supaya saudara orang-orang boleh percaya Yesus Kristus. Itulah ajaran Yesus. Puji Tuhan. Ini baru seri 1. Kita akan masuk ke seri 2 tentang ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih memberkati kami semua. Sucikan, kuduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus, biar ajaran ini melekat kepada kami. Supaya kami mengerti hari ini. Supaya kami kembali kepada ajaran Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.